Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tilawah semesta. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku, kalau kita telusuri lagi, toh masih jauh yang harus kita tempuh, karena kita harus kembali ke alam asal, yaitu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, yang artinya asal dari Tuhan harus kembali kepada Tuhan lagi. Nah, di sini tentunya kita harus berpikir terlebih dahulu, karena tidak semua sesudah mati bisa pulang ke alam asal. Untuk bisa kembali ke alam asal, ada proses yang tertentu, karena satu, kita harus tahu dahulu bagaimana proses kejadiannya. Kedua, harus melalui pengabdian yang benar sesuai dengan contohnya, yang dikatakan nasyun andalilin. Ketiga, harus melalui guru yang betul dan benar. Dan yang keempat, harus melalui tawajuh kepada guru suluk. Sebelumnya silahkan bersolawat terlebih dahulu, agar terus terhubung dengan Nur Muhammad dan hakikat Muhammad. Dan tentu saja, mari kita lanjutkan kebiasaan baik kita di sini. Silakan tulis solawat terbaik Anda yang sudah biasa Anda gunakan sehari-hari di kolom komentar, sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena siapa yang bersolawat 1 kali, Allah akan membalasnya dengan 10 kali lipat rahmat dan keberkahan. Masya Allah, betapa besar nikmat yang Allah berikan hanya dengan bersolawat. Saudaraku, mari kita lanjutkan kembali mengenai hal yang barusan, sebagaimana dalam kitab Al-Hikam, yang artinya sebagai berikut. Untuk orang yang telah diberi nur tawajuh, yang bisa menyampaikan, menghubungkan kepada nur muajahah, maka untuk seterusnya orang tersebut itu akan berjalan di dalam cahaya, dan cahaya itu untuk kamu. Maka sesungguhnya kamu itu tetap dari Tuhan. Dalil berlanjut sebagai berikut: tidak akan bisa masuk kepada Tuhanmu kecuali dengan 2 pintu. Satu, kepada pintu yang disebut Fana Akbar, yaitu Al-Ma'utu Tobi, artinya lenyapnya pendengaran, urusan lahiriah. Pintu kedua yaitu yang disebut Fana Manawi, artinya lenyapnya penglihatan. Nah, di sini sulit, sangat sulit, karena kalau tidak diberi petunjuk yang jajim sesuai dengan Al-Quran, hadits, juga kitab-kitab, ini bisa mengacaukan akidah keislaman kita. Jadi untuk mencapai ke tingkat ini, kita harus satu, mempunyai guru suluh. 2, harus belajar yang tekun. Ketiga, harus sampai tuntas. Jangan setengah-setengah. Selain itu juga harus didorong dengan pengabdian yang benar. Mengerjakan rukun agama, yaitu 1, mengerjakan syariat Islam. 2, mengerjakan tarekat Islam. 3, mengerjakan hakikat Islam. 4, mengerjakan marifat Islam. Baru kita sempurna, dijamin akan benar-benar bisa pulang ke alam asal. Karena untuk bisa pulang ke alam asal itu tidak gampang. Harus hati-hati, saudaraku. Setelah Tuhan menciptakan hakikat Muhammad di alam wahdat, atau di yang dikatakan johar, proses turunnya adalah setelah ruh diciptakan di alam laut, maka diturunkan ke alam jabarut, sebagaimana dalam kitab Sirur Asror diterangkan, yang berbunyi sebagai berikut: dan dibalut dengan cahaya jabarut sebagai pakaian antara kedua lapis. Kedua lapis itu disebut Ruh Sultani. Selanjutnya diturunkan lagi ke alam malakut. Itulah dan disebut cahaya malakut, dan itulah yang disebut rohani. Di alam mahadiat, yaitu martabat asma yang maha suci, yaitu yang maha suci memperlihatkan yang disebut asma Allah atau hakikat Adam, atau kacanarun tarobun, hawaun maun. Ini yang dikatakan tazali asma, sebagaimana dalil dalam kitab Sirur Asror, yang berbunyi Muhammad Bapa semua arwah.
Dan Adam adalah bapa semua jasad. Kemudian diturunkan lagi ke alam mulki. Dan dibalut cahaya mulki. Lapis keempat disebut ruh jasmani. Atau alam arwah, yaitu martabat ruh. Ruh atau arwah-arwahnya manusia yang belum turun ke alam dunia, yang harus dipersaksikan dahulu kepada Allah. Sebagaimana firman Tuhan di dalam surat ke-7, surat Al-A'raf ayat 172-173, yang diterangkan di atas. Mari kita simak sejenak untuk meneliti proses manusia turunnya ke alam dunia tadi. Di atas sudah diterangkan di alam ahadiyat, itu dikatakan martabat asma, yang dikatakan Nur Muhammad atau hakikat Adam, atau bapaknya seluruh jasad, atau ada yang mengatakan kacanarun tarobun, hawaun ma'un, itulah asal seluruh jasad. Menurut para arif billah yang kami temukan di berbagai kitab, beginilah keterangannya. Kaca narun turunnya ke alam dunia menjadi api alam dunia. Kaca tarobun turunnya ke dunia menjadi bumi alam. Kaca hawaun turunnya ke alam dunia menjadi anginnya dunia. Kaca maun turunnya ke dunia menjadi airnya dunia. Maka dengan 4 anasir itulah yang menjadi dunia ini. Atau yang dikatakan dari Nur Muhammad lah yang menjadi sebab dunia. Dan setelah buminya ada, apinya ada anginnya. Airnya baru ada kehidupan di dunia ini. Ialah kehidupan jasad. Seperti pepohonan, hewan batu-batuan, dan bumi angin api. Di waktu itu manusia belum ada, karena menurut keterangan di dalam ayat suci Al-Quran, juga ada dalam hadis, dan kitab-kitab sudah menjelaskan contohnya, seperti dalam hadis Bukhari halaman 773 ayat 9, sudah menerangkan, dari Abdullah dia telah meriwayatkan, Nabi SAW telah bersabda kepada kita semua dan Rasul Syadiqul Masduq, orang yang jujur belum pernah dusta, orang yang dapat dipercaya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya salah seorang di antara mereka dikumpulkan kejadiannya di dalam perut ibunya 40 hari. Terus menjadi darah kental. Selama itu lagi Allah terus mengutus malak. Dan diperintah mencatat 4 kalimat. Diperintahkan, harus catat amalnya. Tiup rohnya ke dalamnya. Seterusnya satu laki-laki di antara mereka harus membuat amal sampai tiada di antara mereka, dan surga hanya 1 hasta. Catatan itu terus mendahului mereka. Mereka terus mengerjakan amal ahli neraka. Dan mereka itu mengerjakan sehingga tidak ada di antara mereka. Dan neraka hanya 1 hasta. Catatan itu terus mendahului mereka mengerjakan amal ahli surga, saudaraku. Itulah keterangan dalil yang berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan kembali di video selanjutnya. Sebelum kita akhiri video ini, jangan lupa untuk menuliskan sholawat terbaik Anda yang sudah biasa Anda gunakan sehari-hari di kolom komentar, agar keberkahan semakin mengalir dalam hidup kita. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe, agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Semoga Allah selalu merahmati kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.